Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Bapak dan Ibu, adik-adik, ananda, para santri, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga senantiasa kita dalam rahmat Allah Azza wa Jalla dan taufik untuk melaksanakan amal ibadah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan kita banyak nikmat, yang memberikan kepada kita petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ketetapan dan penetapan untuk dapat berubudiyah kepadanya semata. Kemudian salat training salat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sejatinya pada malam hari ini kami ingin menyampaikan tema berkaitan dengan malam-malam akhir bulan Ramadan. Namun kami melihat banyak para santri di sini, para pemuda. Ya, kita-kita yang udah berumur ini jadi ikut muda ya Pak ya, kalau bersama-sama dengan para santri. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, izinkan kami menyampaikan sebuah tema berkenaan dengan pemuda. Pemuda, masa muda merupakan masa emas, masa brilian, masa penuh energi, dan masa penuh kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka yang mengalami masa muda. Pemuda atau pemudi itu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan. Dalam hal ini Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, para pemuda itu diberikan ruang dan waktu oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi manusia terbaik. Dan di dalam Islam ada yang disebut dengan pemuda-pemudi idaman. Jadi pembahasan kita hari ini tentang pemuda-pemudi idaman. Ini adik-adik, siapa yang di sini yang mau jadi idaman? Pada mau semua ya? Pemuda-pemudi idaman di dalam Islam yang dirindukan oleh surga. Kemudian Allah sebut setelah lemah itu kita diberikan kekuatan, dan itulah masa pemuda asyabab. Dan masa syabab ini, kalau usia kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah 63 tahun rata-rata usia umat Nabi Muhammad, maka rata-rata usia pemuda itu usia yang panjang. Sebab yang dikatakan pemuda itu rentang waktu antara usia 15 tahun sampai 40 tahun. Jadi kalau usia 15 tahun, 40 tahun itu masih kategori pemuda. Jadi kalau presentasinya antara 1 sampai 63 tahun, maka masa usia pemuda itu 40% dari usia seluruh hidup kita. Dan masa muda ini adalah masa keemasan yang kalau betul-betul dimanfaatkan dengan baik, itu dapat menggoncangkan dunia. Coba lihat negeri-negeri yang kalau di dalam negeri itu para pemuda yang hebat-hebat, itulah negeri yang hebat. Tapi kalau dalam sebuah negeri para pemudanya membek, para pemudanya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, itulah negeri yang lemah, negeri yang hancur. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan tentang apa kriteria disebut pemuda itu dirindukan dan diidamkan. Yang pertama, kita bicara ringkas saja kalau panjang, sholat tarawih sejam 10. Ya, kita ringkas saja. Yang pertama adalah pemuda yang kuat akidahnya, kuat imannya. Jadi kalau mau jadi pemuda idaman, pemuda yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang didambakan oleh surga, harus kuat akidah, harus kuat iman. Coba lihat cerita dan kisah Ashabul Kahfi. Apa kata Allah?
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda. Mereka adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tampilkan menunjukkan kepada sisi mereka adalah sifat keimanan. Karena akidah itu fondasi. Yang dengan akidah yang benar dan kuat, seorang pemuda rela menerjang segala bentuk tombak, segala bentuk cercaan korban tempat. Mereka siap berjuang di dalam Allah Azza wa Jalla. Ya, pada zaman Nabi SAW banyak yang menerima dakwah Nabi, banyak yang menerima iman dari Nabi SAW itu para pemuda. Abdurrahman bin Auf itu pemuda. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemuda. Dan ketika mereka mendapatkan dakwah Nabi, mereka menyuruhnya, mereka menyambutnya, dan jadi mereka para pengusaha-pengusaha pemuda. Jadi harus kuat akidah kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan dasar iman ini kita akan mampu menerima segala perintah Allah dan kita akan mampu menolak seluruh ajakan syaitan dan nafsu kita. Tapi kalau tanpa iman, itu yang namanya perintah dan larangan menjadi beban. Kalaupun ada orang yang mampu melaksanakan, merealisasikan, hanya sesaat, tak bisa bertahan lama. Jadi kuatkan akidah dan iman. Kemudian pemuda yang diidamkan yang kedua adalah pemuda yang semangat belajar ilmu agama. Sebab mereka tahu bahwa dengan mereka menguasai ilmu agama, ilmu akhirat, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ananda yang telah dipondokkan, yang telah diperuntukkan berjalan Allah dengan mempersiapkan diri untuk menerima ilmu agama, jangan kecil hati. Jangan merasa kita tertekan. Jangan merasa kita adalah santri yang mana kita tidak memiliki kebebasan. Tidak. Kita sedang dipersiapkan menjadi mujahid-mujahid, menjadi garda terdepan yang siap membela Islam. Yang kalau seandainya ada orang-orang mengomong Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, kita dengan ilmu mampu membela Islam. Tapi kalau orang tak berilmu, punya semangat saja, sebentar lagi dapat dikalahkan dan ditumbangkan. Ini belajar di luar itu. Ya, karena dengan ilmu agama ketakwaan dapat diperoleh. Ada sebagian ulama mendefinisikan yang namanya takwa. At-taqwa maknanya al-mudhu di amrillah, al-mudhu di amrillah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ala nurin minallah waja'an thawabin minallah. Dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah atas dasar ilmu dari Allah. Dan ilmu dari Allah itu adalah wahyu, Al-Quran, hadis. Kemudian dia berharap pahala dengan ilmu ini dan amal itu. Ini takwa. Bapak dan Ibu dan anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam kitab Sahih Muslim itu diceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang pemuda yang dia menentang Dajjal. Kita semua khawatir dari Dajjal. Bahkan tidak ada satupun seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali memperingatkan semua umatnya dari fitnah Dajjal. Sangat dahsyat sekali. Jangan ada yang berdoa saya untuk menemukan Dajjal. Jangan. Bahkan kita dianjurkan dan sangat disunnahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Nah, kata Nabi SAW, nanti pada hari akhir zaman akan ada pemuda yang dia menentang Dajjal, betul-betul bersuara bertatap muka dengan Dajjal. Lalu dengan mantapnya hati dia mengatakan, Anta Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mantapnya mengatakan, engkau adalah Dajjal yang telah Rasulullah SAW kabarkan kepada kami. Apa pelajarannya? Pemuda ini punya ilmu tentang hadis Nabi SAW, sehingga dengan ilmu itu bisa terbedakan yang mana dan mana yang berdajjal. Yang padahal ketika Dajjal itu bersua dengan orang-orang, itu akan banyak orang-orang difitnahkan. Yang tadinya yang mengutuk Dajjal, begitu dia bertemu Dajjal, dia menjadi Dajjal.
saking kuatnya fitnah. Tapi Rasulullah mengabarkan nanti akan ada pemuda-pemuda yang mereka bersama dengan Dajjal. Allah berikan kepada mereka basirah, ilmu yang bermanfaat, karena mereka mengilmui tentang hadis Nabi SAW. Para ananda, ketika kita diminta, dituntut untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ataupun ilmu lainnya, nikmati saja. Susah, lebih nikmat susah dalam belajar daripada menanti kemudian sepanjang hayat. Tidak akan lama. Toh baru kemarin masuk rasanya hampir-hampir sekarang sudah tamat, bahkan ada yang sudah jadi guru, bahkan ada juga yang sudah punya murid, sudah pondok. Begitu sangat cepat waktu ini berlalu. Kalau kita sia-siakan masa kita untuk ini, subhanallah, rugi. Dan begitu juga bapak dan ibu yang masih punya anak-anaknya, dorong mereka, fokuskan mereka, ajak mereka, ayo mereka untuk mau belajar ilmu agama, karena mereka adalah investasi akhir terbesar kita. Kriteria yang ketiga, pemuda di zaman itu adalah pemuda yang rajin beramal saleh, rajin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bulan Ramadan, Anda di sini kalau di pondok di masjid itu teratur, diarahkan. Nanti kami kan dapat kabar besok Anda pulang. Maka ketika sampai di rumah, kita bukan ingin menampakkan orang tua kita ada santri yang soleh, tidak, tapi kita jujur kepada Allah bahwa kita soleh di pondok harus soleh juga di rumah. Kita taat kepada Allah Azza wa Jalla di rumah sebagaimana kita taat kepada Allah Azza wa Jalla di pondok. Jangan dibeda-bedakan. Karena ketika kita membeda-bedakannya, berarti kita menumbuhkan jenis-jenis kemunafikan di dalam diri kita. Adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama di bulan Ramadan ini, khatamkan Al-Quran, sholat malam, ramaikan masjid-masjid kita, rajin bersedekah, berinfak. Hatta walaupun kita punya kebutuhan, habiskan, uangkan uang kita itu untuk infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita harapkan itu semua pahala besar. Pahala besar. Apa lagi yang tidak kita harapkan di dunia ini? Toh kalau memang pun nanti akan diganti oleh Allah, itu urusan Allah. Allah memberikan ganti dan tidak janji. Tapi hal yang paling kita penting harus kita ada dalam diri kita, mengharapkan pahala besar si Allah Azza wa Jalla. Kriteria keempat, pemuda idaman di dalam Islam adalah pemuda yang mereka berakhlak karimah, punya akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru-guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak kepada yang lebih tua, bahkan akhlaknya kepada lingkungan. Maka akhlak karimah itu harus penting. Budi pekerti, tutur kata yang baik, yang lembut, itu harus dilakukan kita. Sebab apa? Lisan yang melahirkan kata-kata thayyiban, kalimat-kalimat thayyiban, itu indikator hati yang bersih dan halal. Tapi kalau lisannya sudah amburadul, perkataan kotor yang sering tak bermanfaat, tak berfaedah, caci maki yang keluar, menandakan hatinya rusak. Jadi akhlak harus dijaga, itu nomor satu. Jangan dilupakan masalah akhlak. Bahkan seseorang yang berilmu sekalipun, ketika dia dikalahkan dengan akhlak yang buruk, hilanglah berkah ilmunya. Jangan sampai kita merasa lebih berilmu sehingga kita lebih mendapatkan hawa nafsu daripada akhlak. Kemudian yang berapa lagi? Yang kelima, kriteria pemuda idaman di dalam Islam adalah pemuda yang selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Kita bangsa kau dalam sini gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara." Di antaranya adalah syahadat al-qawl al-habib, masa muda sudah datang masa tua. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Dan elok ketika seorang muslim itu mendapatkan dirinya mampu melakukan berfaedah pagi ini dan di sore, yang bisa melakukan satu amal di sore hari dan di pagi, itu tidak elok. Bahkan Nabi SAW menjamin min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat. Nasihat kita semua, ketika kita di rumah akan ada banyak godaan.
Yang tadinya kita disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan buku kita, di rumah kita akan banyak sekali godaan, terutama handphone, terutama teman-teman, pergaulan, hiburan, jalan-jalan, semua jadi godaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi siapa pemuda-pemuda yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan ajakan syaitan dan nafsunya, dia akan memperoleh surga tempat kembalinya. Kepada demi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada semuanya, maka setidaknya inilah 5 kriteria yang harus kita miliki supaya kita menjadi orang-orang hidayah. Yang pertama, kuatkan akidah dan iman kita. Tak lain bukan cara untuk ilmu. Belajar, hadiri kajian-kajian, hadiri asatidzah yang ada, dengarkan video dan seterusnya. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Yang kedua, beramal saleh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Ada ingat? Iman kepada Allah diperkuat, rajin beribadah. Kemudian yang ketiga, bersemangat untuk ilmu akhirat. Yang keempat, berakhlakul karim. Dan yang kelima, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi pemuda-pemuda pembangkit Islam ke depan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali berbahagia ini. Mudah-mudahan doakan anda semua, terutama khusus dan kita seluruh jemaah masjid ini, mudah-mudahan kita semua berada dalam taufik dari Allah Azza wa Jalla, diberikan afiat, ampunan dan rahmat kita dan menjadikan kita orang-orang yang berutus semangat untuk mengilmui dan mengamalkan Islam ini secara baik dan benar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan diberi. Takut melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.